Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Suharyanto Putra. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah belajar bareng, thank you banget ya. Nah, bagi teman-teman yang baru banget nih ketemu sama channel ini banyak akan ngupas tentang dunia HR, tentang dunia karir, pengembangan diri, tentang kepemimpinan, pendidikan maupun ice breaking. Jadi teman-teman yang pengen cari referensi tentang dunia itu, silahkan teman-teman scrolling aja konten-konten saya yang lain, banyak banget yang bisa teman-teman pelajari dan pasti berguna buat teman-teman. Nah, kali ini saya ada pertanyaan dari beberapa teman-teman atau mungkin dari beberapa followers yang terkait dengan berkarir tidak sesuai dengan jurusan. Sebelumnya saya udah share juga beberapa konten yang relate dengan ini. Nah, di kesempatan kali ini bagi teman-teman yang sekarang baru lulus dan pengen menjajaki karir di luar jurusannya sekarang atau tidak sesuai dengan jurusan, nah aku akan kupas tuntas. Aku akan kasih 6 tips yang harus teman-teman lakukan dan mungkin bisa teman-teman lakukan untuk mendekatkan dirinya teman-teman ke karir atau impiannya teman-teman. Nah, 6 tips ini bisa teman-teman mulai dari sekarang. Yang pertama apa? Yang pertama, teman-teman harus tentukan bidang atau area yang teman-teman inginkan sesuai dengan karir goalnya teman-teman. Misalkan teman-teman tuh berandai-andai nanti usia 30, 35, 40 itu pengen menjadi director of, let's say misalkan marketing, director atau mungkin pengen jadi manager di bagian mana, misalkan bagian corporate communications atau bagian commercial atau misalkan pengen jadi seorang profesor atau apapun itu. Nah, teman-teman tentukan dulu bidangnya, expertise-nya teman-teman yang ingin teman-teman geluti dan juga karir goalnya teman-teman itu apa. Supaya teman-teman nanti berpatokan pada itu, pada tujuannya teman-teman, pada karir goalnya teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus menentukan industri mana yang paling tepat. Gitu. Tepat artinya tepat untuk mencapai karir goalnya teman-teman. Misalkan tadi kalau teman-teman pengen menjadi akademisi, teman-teman ya masuk ke dunia pendidikan. Kalau misalkan teman-teman pengen jadi praktisi bidang apa? Apakah bidang communications, bidang pengembangan diri, atau bidang HR, atau bidang komersial, marketing, atau digital marketing, atau mungkin engineer. Nah, bidangnya apa? Industrinya apa? Gitu. Jadi misalkan pilihan industri kan banyak ya. Mungkin ada yang pengen ke NGO, ke dunia pendidikan, ada yang juga misalkan pengen ke government, pemerintahan, atau misalkan pengen ke private sector. Baik itu di startup atau mungkin di korporasi gitu. Nah, korporasi juga bisnisnya juga banyak banget gitu. Industrinya apakah industri FMCG, apakah industrinya adalah logistik, pertanian, dan seterusnya. Dan teman-teman, misalkan dari semua industri yang teman-teman minati itu industri mana, bidangnya mana, industrinya mana, sesuaikan dengan karir goalnya teman-teman. Yang ketiga, teman-teman harus coba kembangkan skill dan keterampilan teman-teman sesuai dengan yang tadi teman-teman ingin tuju. Kan kalau misalkan kita berandai-andai ya, kalau misalkan aku berandai-andai pengen menjadi seorang HR director gitu ya, atau aku pengen berandai-andai mimpiku adalah pengen menjadi seorang data scientist, seorang graphic designer, seorang video editor. Nah, skill apa sih yang harus dikuasai oleh bidang itu atau posisi itu gitu. Jadi teman-teman coba cari skillnya apa aja yang harus dimiliki oleh bidang itu. Nah, dari sekarang teman-teman mulai mengembangkan skillnya sedikit demi sedikit, baik itu yang technical maupun yang soft skill. Caranya gimana? Mungkin banyak alternatif yang bisa teman-teman pakai nih. Contohnya misalkan teman-teman ikut online class gitu ya, atau webinar, atau teman-teman ikut sharing session yang ada gitu ya. Teman-teman networking sama teman-teman yang memang udah berpraktisi di bidang itu, teman-teman coba gali pengalaman, gali ilmunya mereka gitu ya, minta saran ke mereka gitu. Jadi teman-teman dengan berdiskusi, ngobrol, mungkin teman-teman akan dapat knowledge-nya, akan dapat pengalaman dia, dan akan semakin dekat nih dengan bidang itu. Yang keempat ini adalah teman-teman gini, ketika misalkan teman-teman lagi memulai sebuah bidang baru gitu ya, tantangan pertama adalah bagaimana gue bisa masuk ke bidang itu. Nah, di awal kalau misalkan teman-teman baru fresh graduate gitu ya, atau mungkin baru fresh graduate asal saranin, teman-teman bisa memulai dengan apprentice atau mungkin magang lah gitu ya, misalkan 3 bulan gitu ya, atau 6 bulan gitu. 3 bulan rata-rata misalkan, atau 6 bulan kebanyakannya. Nah, teman-teman bisa memulai bidang itu karena teman-teman sembari masuk ke dunia itu kayak
OJT, on the job training di dunia itu, dan sambil eksplorasi, sambil belajar banyak, sehingga teman-teman nanti secara skill set akan naik, sayapnya teman-teman udah kuat gitu ya, dan akhirnya teman-teman nanti semakin pantas gitu untuk ada di bidang itu gitu, karena memang teman-teman udah masuk gitu. Nah, ketika teman-teman udah masuk lewat magang atau apprentice gitu, bagi teman-teman yang baru lulus, teman-teman langkah yang kelima, teman-teman mulai berjejaring nih dengan orang HR atau rekrutmen gitu, atau orang talent acquisitions, berjejaring dengan orang-orang atau users atau praktisi-praktisi yang ada di bidang itu gitu. Coba teman-teman berjaring, karena dengan berjejaring itu lewat social media atau lewat IG atau lewat LinkedIn gitu ya, teman-teman akan dapat nih beberapa mungkin postingan mereka berbagi tentang dunia itu gitu ya, atau mereka juga akan share tentang hal-hal yang sebenarnya tentang lowongan kerja juga bisa gitu ya. Kalau seorang recruiter gitu atau seorang user, teman-teman bisa belajar dari mereka lewat pengalaman, apa yang mereka posting, apa yang mereka bagikan gitu, supaya teman-teman semakin terekspos dengan dunia itu gitu. Nah, syukur-syukur misalkan teman-teman punya keinginan untuk nih masuk ke bidang atau industri A. Nah, teman-teman berjejaring dengan HR dan usernya di sana, sehingga teman-teman nanti akan dapat info nih paling baru tentang dunia industri itu, sehingga ketika misalnya mereka nyari kandidat gitu, teman-teman bisa apply gitu. Dan teman-teman akan ada di radarnya mereka, akan ada di timeline-nya mereka, karena teman-teman udah kenalan nama si usernya dan juga HR-nya. Nah, yang kelima adalah berjejaring dengan HR atau user di mana industri itu teman-teman sedang incar gitu, atau sebenarnya berkenalan dengan semua HR dan semua user di bidang itu juga beneficial buat teman-teman. Nah, yang keenam, teman-teman saya sarankan terus memperbanyak portofolionya teman-teman ya, kompetensinya teman-teman, dan juga pengalaman, portofolio sama kompetensi gitu. Jadi misalkan teman-teman aku udah ikutan nih gitu ya, misalkan camp atau kelas-kelas gitu ya, teman-teman mau perbanyak aja portofolio dengan cara apa? Teman-teman bisa misalkan ngebantuin project gitu ya, atau misalkan teman-teman menerima project kecil-kecilan atau apapun lah, atau teman-teman jadi relawan di sebuah komunitas di bidang itu. Misalkan ada komunitas A nih, dia lagi mencari volunteer untuk seorang graphic designer, untuk seorang video editor, untuk seorang recruiter, atau seorang apapun gitu ya, sehingga teman-teman akan memperbanyak pengalaman dan portofolionya dan akan menambah skillnya teman-teman. Nah, itu adalah langkah keenam, karena dengan hadir di komunitas itu, teman-teman secara tidak langsung teman-teman lagi membangun network dan akan memperkenalkan brandingnya teman-teman, bahwa gue adalah misalkan seorang video editor, gue adalah seorang trainer, gue seorang let's say graphic designer gitu, dan teman-teman nanti akan semakin banyak dikenal sama orang gitu, karena dunianya teman-teman, dunia itu adalah dunianya yang menurutku sempit ya, karena misalkan teman-teman nanti udah menentukan nih di area apa gitu, teman-teman nanti akan berkoneksi dengan orang-orang di area atau bidang tersebut gitu. Nah, itu beberapa tips dari aku, ada 6 teman-teman yang teman-teman bisa praktekin mulai dari sekarang. Bahkan ketika teman-teman misalkan nih masih kuliah gitu, teman-teman bisa mulai nih untuk mempraktekkan itu, sehingga ketika nanti teman-teman sudah lulus, teman-teman nanti sudah ready untuk masuk ke bidang atau industri sesuai dengan karir goalnya teman-teman. Jadi kalau aku ulangi lagi, yang pertama adalah teman-teman tentukan bidangnya sesuai dengan karir goalnya teman-teman. Yang kedua, tentukan industri yang teman-teman minati. Yang ketiga, pelajari profiling gitu ya, kompetensi apa sih yang dibutuhkan di bidang itu, di area itu, sehingga teman-teman bisa terus mengembangkan kompetensi itu. Yang keempat, mulai dengan apprentice atau magang dulu kalau misalkan teman-teman sekarang baru lulus atau masih kuliah gitu ya. Yang kelima, silahkan mulai berjejaring dengan orang HR, orang recruiter gitu ya, sama users atau praktisi di bidang itu. Terus yang keenam, perbanyak portofolio, perbanyak kompetensi, perbanyak pengalaman dengan ikutan project, volunteer, ikutan komunitas, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman 6 hal yang bisa teman-teman coba praktekin. Semoga teman-teman sukses dalam mencapai karir goalnya teman-teman, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan aspirasinya teman-teman. Jadi, kalau memang beda jurusan, tidak sesuai di jurusan, masih ada kesempatan selagi teman-teman mempersiapkan. Sukses selalu teman-teman. Kalau misalkan konten ini bermanfaat, silahkan share ke rekan kerja teman-teman, atau teman-teman kuliah, atau mungkin teman-teman kerja teman-teman. Banyak konten-konten lain yang bermanfaat bagi teman-teman. Yuk kita belajar bersama di channel ini. Thank you.